Dinda duduk di teras rumahnya, menatap hamparan sawah yang menguning. Angin sore yang lembut membelai wajahnya, namun pikirannya terbang jauh. Hari-hari di desa kecil di Jawa Tengah selalu berlalu dengan tenang. Bahkan terlalu tenang bagi Dinda. Ia mencintai desanya, keluarganya, dan kehidupan sederhana mereka. Namun ada sesuatu yang selalu menghantui benaknya. Kebutuhan akan uang yang terus-menerus menghimpit keluarganya. Bapaknya, seorang petani sederhana, semakin tua dan tidak mampu lagi bekerja sekeras dulu. Ibunya, seorang ibu rumah tangga, harus berjuang mengurus adik-adiknya yang masih kecil. Setiap kali Dinda melihat wajah letih ayahnya dan mendengar gumaman pelan ibunya tentang kebutuhan yang belum tercukupi, hatinya terasa semakin terhimpit. Aku harus melakukan sesuatu, gumamnya pada diri sendiri. Aku harus mengubah nasib keluarga ini. Suatu hari, di tengah obrolan dengan tetangganya di warung desa, Dinda mendengar tentang sebuah tawaran pekerjaan yang tampak seperti jawaban atas semua doanya. Seorang perempuan tua kaya bernama Nyai Sumi, pemilik pabrik tekstil besar di kota tersebut, sedang mencari pekerja untuk pabriknya. Konon gajinya sangat besar, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan membantu keluarganya yang kesusahan. "Apa benar gajinya besar, Bu?" tanya Dinda dengan mata berbinar pada tetangganya, Bu Tati. "Bener, Din. Katanya lebih besar dari gaji buruh dimanapun. Ada tempat tinggalnya juga. Jadi kamu tidak perlu bayar sewa kontrakan atau ngekos," jawab Bu Tati sambil menurunkan suaranya. "Tapi hati-hati ya, Nduk. Katanya pabrik itu ada sesuatu yang aneh." Dinda tersentak mendengar bisikan terakhir itu, tapi ia segera mengabaikannya. Pikiran tentang gaji besar dan kesempatan untuk memperbaiki hidup keluarganya lebih kuat daripada bisikan keraguan. Ini adalah kesempatan emas, pikir Dinda. Seorang wanita sederhana sepertinya jarang mendapatkan peluang sebesar ini. Tanpa berpikir panjang, ia segera memutuskan untuk melamar pekerjaan tersebut. Beberapa hari kemudian, Dinda meninggalkan desanya yang damai dan berangkat ke kota. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya, antara kegembiraan dan sedikit rasa takut. Kota itu jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan, dengan bangunan tinggi menjulang dan jalanan yang penuh dengan hiruk-pikuk kendaraan. Tidak ada sawah atau bukit-bukit hijau seperti di desanya. Semuanya tampak asing dan menegangkan. Setelah menunggu di terminal bus dengan rasa gugup, akhirnya sebuah mobil tua, hitam, berhenti di depannya. Dari dalam mobil keluarlah seorang perempuan tua dengan postur tegak dan tatapan dingin, Nyai Sumi. Kamu pasti Dinda. Selamat datang," kata Nyai Sumi dengan suara berat. Senyumnya tipis, hampir tidak ada, namun tetap menebarkan aura yang kuat. "Ayo, ikut aku. Pabrik dan tempat tinggalmu sudah siap." Dinda mengangguk penuh rasa hormat. Perjalanan menuju pabrik terasa sunyi. Nyai Sumi hampir tidak berbicara, dan Dinda terlalu gugup untuk memulai percakapan. Namun saat mereka mendekati pabrik, Dinda tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit terpesona. Pabrik besar yang berdiri megah di tengah-tengah lahan kosong itu tampak kokoh dan menakjubkan. Tetapi ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bangunannya tua, seakan-akan sudah berdiri selama puluhan tahun dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang menjulang tinggi, memberikan kesan gelap dan misterius. "Ini dia," kata Nyai Sumi singkat saat mobil berhenti di depan gerbang besar yang berkarat. Begitu tiba, Dinda segera diperkenalkan kepada dua ART lain, Sinta dan Inah, yang sudah lebih dulu bekerja di sana. Sinta adalah seorang wanita muda, sebayanya, sedangkan Inah sedikit lebih tua, mungkin sekitar 40 tahunan. Dengan wajah lelah tapi ramah, mereka menyambut Dinda dengan senyum hangat. Namun di balik senyum itu, Dinda merasakan ada sedikit kecemasan yang terselubung. "Kita bertiga akan tinggal di sini," ujar Sinta sambil menunjuk rumah kecil di sudut pabrik. Rumah itu sederhana dengan cat yang sudah mulai pudar dan atap yang sedikit rusak, namun cukup nyaman untuk mereka tinggali dan untuk beristirahat. "Pekerjaan kita mudah kok, hanya membersihkan rumah ini,
dan merawat Pak Suryo. Hah? Suryo? Dinda mengernyit. Nama itu tidak pernah disebutkan dalam tawaran pekerjaan. Iya, jawab Ina dengan nada berat. Pak Suryo, lelaki tua yang tinggal di rumah ini. Dia sedang sakit parah. Nyai Sumi menyuruh kita merawatnya. Malam itu setelah makan malam sederhana, Dinda pertama kali bertemu Suryo. Ia terkejut melihat kondisi lelaki tua itu. Tubuhnya kurus kering, seperti mayat hidup. Kulitnya pucat dan penuh luka. Matanya kosong dan tak berbinar, seolah-olah kehidupan sudah lama meninggalkannya. Suryo hanya terbaring di atas ranjang tua yang reot, tak mampu bergerak atau berbicara. Dinda merasa ngeri sekaligus iba melihat kondisi Pak Suryo, tapi tak berani mengutarakan perasaannya. Ketika ia hendak bertanya lebih lanjut tentang siapa sebenarnya Suryo dan mengapa ia harus dirawat, Sinta menatapnya dengan tajam. Ada aturan di sini, Din. Jangan terlalu banyak bertanya, yang penting kita patuhi saja perintahnya Nyai Sumi. Dinda terdiam. Ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini, tapi ia tak tahu apa. Keputusan untuk bekerja di pabrik ini yang tadinya terlihat seperti jawaban atas doanya, kini mulai terasa seperti awal dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu suasana di rumah kecil tempat Dinda, Sinta, dan Ina tinggal terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah mereka selesai membersihkan ruangan dan mengganti air kembang di mangkuk dekat ranjang Suryo, Nyai Sumi memanggil mereka ke ruang tamu. Wajahnya datar, matanya menatap tajam seolah tak pernah ada senyum yang melintas di bibirnya. Ia duduk di kursi kayu tua dengan punggung tegak, seperti seorang penguasa yang memegang kendali penuh atas tempat ini. Kalian sudah tahu tugas kalian di sini kan? Kata Nyai Sumi dengan suara rendah, namun penuh wibawa. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang harus kalian ingat. Dinda menelan ludah. Ia bisa merasakan ketegangan di udara. Sementara Sinta dan Ina tampak tegang, seperti sudah mengetahui apa yang akan dikatakan Nyai Sumi. Jangan pernah membiarkan Suryo kehabisan air kembang di mangkuknya, ujar Nyai Sumi pelan tapi tegas. Matanya berkilat dingin. Selama air kembang itu ada, dia akan tetap bertahan. Jika airnya habis, akibatnya bisa sangat fatal. Dinda menatap mangkuk di samping tempat tidur Suryo. Di dalamnya ada air bening dengan kelopak bunga melati yang mengambang di permukaannya. Air itu selalu diganti setiap pagi dan sore. Awalnya Dinda tak terlalu memperhatikan keganjilan air kembang itu, menganggapnya sebagai bagian dari ritual perawatan biasa. Tapi kini, mendengar peringatan Nyai Sumi, ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan gelap terkait dengan air tersebut. Kenapa air kembang itu begitu penting, Bu? Tanya Dinda, memberanikan diri. Ia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi di tempat ini. Nyai Sumi memandang Dinda lama, seolah menimbang apakah ia harus memberi jawaban atau tidak. Akhirnya ia menjawab dengan suara rendah, hampir berbisik. Itu bukan urusanmu. Tugasmu hanya mematuhi aturan. Suryo sudah lama dalam kondisi seperti ini, dan selama aku masih hidup, dia akan tetap bertahan selama air kembang itu tidak habis. Sinta dan Ina tidak bisa berkata apa-apa. Wajah mereka kaku dan penuh ketakutan. Dinda bisa merasakan ada sesuatu yang mereka sembunyikan, tapi apapun itu, mereka memilih diam dan patuh. Hari-hari berlalu, dan Dinda mulai terbiasa dengan rutinitas merawat Pak Suryo. Setiap pagi ia mengganti air kembang di mangkuk itu, membersihkan luka-luka di tubuh Suryo yang semakin hari tampak semakin parah, dan memastikan ia selalu nyaman di ranjangnya yang reot. Namun setiap kali Dinda mendekati Suryo, ia merasakan getaran aneh di udara, seperti ada sesuatu yang salah, sesuatu yang mengintai di balik tatapan kosong Suryo. Yang lebih membuatnya terganggu adalah suara-suara yang mulai ia dengar di malam hari. Setiap tengah malam, ketika semua penghuni rumah sudah terlelap, Dinda sering terbangun oleh suara aneh dari kamar Suryo. Suara itu bukanlah sekedar desahan atau rintihan sakit, melainkan suara seperti seseorang yang sedang merintih dari dalam kegelapan. Suara yang membuat bulu kuduknya berdiri setiap kali mendengarnya. Awalnya, Dinda mengira itu hanyalah imajinasinya. Namun, ketika ia mencoba memberanikan diri untuk mengintip ke kamar Suryo di suatu malam, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suryo, yang biasanya hanya terbaring lemah tanpa bergerak, tampak menggeliat di atas ranjang. Mulutnya menganga, tapi tidak ada kata-kata yang keluar.
hanya rintihan yang samar dan tidak manusiawi. Dinda mundur perlahan, terlalu takut untuk masuk ke kamar itu. Namun perasaan tidak nyaman semakin hari semakin kuat. Ia tahu ada yang salah dengan Suryo, dan ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar merawat pria tua yang sakit ini. Meski Sinta dan Ina tampak pasrah dan patuh pada semua peraturan Nyai Sumi, Dinda mulai merasakan ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini. Pabrik besar di luar rumah mereka, meskipun beroperasi seperti biasa, tampak semakin suram baginya. Beberapa pekerja yang pernah berbicara dengannya selalu menghindar ketika topik tentang Nyai Sumi atau Suryo dibahas. Mereka hanya memberikan tatapan ketakutan sebelum berpaling pergi. Suatu pagi, Dinda mencoba bertanya kepada Sinta yang sedang sibuk membersihkan dapur. "Sin, apa kamu tahu kenapa kita harus menjaga Pak Suryo? Dengan aturan-aturan itu, apa kamu gak merasa ada yang aneh di sini?" Sinta menghentikan kegiatannya sejenak, kemudian melirik ke arah pintu seakan takut ada yang mendengarkan. "Din, aku sarankan kamu gak usah tanya-tanya lagi. Nyai Sumi gak suka kalau ada yang melanggar aturannya." "Tapi Sin, udahlah Din," potong Sinta, suaranya bergetar. "Aku juga dulu kayak kamu penuh pertanyaan. Tapi percayalah Din, semakin kamu tahu, semakin kamu gak bisa keluar dari tempat ini." Kata-kata Sinta membuat Dinda terdiam. Ia merasakan ketakutan yang mendalam, tapi keinginan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini semakin kuat. Ia tidak bisa begitu saja mematuhi aturan tanpa tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Ada sesuatu yang mengerikan di tempat ini, dan Dinda tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja tanpa mencari tahu. Malam berikutnya, ketika suara rintihan Pak Suryo kembali terdengar dari kamar, Dinda memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia tahu ada pantangan yang harus dipatuhi, namun ia tidak bisa lagi tinggal diam. Rasa penasaran dan ketakutannya mulai menyatu menjadi tekad yang bulat. Tanpa memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi, Dinda melangkah pelan menuju kamar Suryo, siap untuk mencari jawaban atas misteri yang menggelayuti tempat ini. Tapi ia tidak pernah menduga bahwa keputusannya malam itu akan memulai rentetan kejadian mengerikan yang tak akan pernah bisa ia hentikan. Malam itu udara di rumah kecil terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Hanya derit kayu yang samar terdengar ketika Dinda berjalan melintasi lorong menuju dapur. Ia terbangun karena dahaga, namun di tengah perjalanan, langkahnya terhenti oleh suara samar-samar yang terdengar dari ruang tamu. Suara dua orang yang tengah berbicara. Meski berbisik, cukup jelas untuk memancing rasa penasaran Dinda. Dinda mengintip dari balik pintu dapur yang sedikit terbuka. Di sana, duduklah Nyai Sumi dengan sosok asing yang tidak dikenalnya. Seorang pria dengan wajah tertutup bayang-bayang. Nyai Sumi tampak tenang, tapi matanya bersinar dingin dalam keremangan ruangan. Sementara pria itu berbicara dengan nada serius. "Kita harus memastikan dia tetap hidup," kata pria itu. Suaranya berat dan penuh keyakinan. "Jika dia mati, semua yang kau bangun selama ini akan runtuh. Pabrik itu akan hancur." Dinda menyipitkan mata, berusaha mendengar lebih jelas. "Dia adalah tumbal yang sudah kutetapkan," jawab Nyai Sumi dengan nada datar. "Selama Suryo masih bernapas, pabrik akan terus berjaya. Roda bisnis akan terus berputar, dan aku akan tetap makmur." Darah Dinda membeku mendengar ucapan Nyai Sumi. Tumbal? Apa maksudnya Suryo adalah tumbal? Ia terperangkap dalam kebingungan, berusaha memproses informasi mengerikan yang baru saja ia dengar. "Kutukan itu keras," lanjut Nyai Sumi. "Setiap kali penderitaannya bertambah, kekuatanku juga bertambah, apalagi dengan kekayaanku. Setiap jeritan dalam kesakitannya, setiap tetesan keringat dan darah yang keluar dari tubuhnya, semuanya memperpanjang umur kejayaanku." Mendengar kata-kata itu, Dinda merasakan tengguknya meremang. Penderitaan Surya yang ia lihat setiap hari, tubuh kurusnya yang penuh luka, suara rintihannya di malam hari, semua itu ternyata bukan hanya akibat penyakit biasa. Suryo terikat dalam sebuah kutukan gelap yang diciptakan oleh Nyai Sumi untuk mempertahankan kejayaan usahanya.
Setelah mendengar percakapan itu, Dinda mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Ia berusaha tidak membuat suara saat kembali ke kamar. Tapi pikirannya dipenuhi berbagai bayangan yang mengerikan. Tumbal. Kata itu berulang kali terputar di kepalanya. Namun ketika Dinda sampai di kamarnya, ia merasa ada yang tidak beres. Udara di sekitar kamarnya tiba-tiba menjadi lebih berat, seakan ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Suara rintihan Suryo mulai terdengar lagi dari kamarnya. Tapi kali ini, suaranya lebih keras dan jelas, seolah dia sedang menderita lebih dari biasanya. Dinda menoleh ke arah pintu kamar Suryo yang sedikit terbuka. Dari celah itu, ia melihat bayangan hitam samar-samar berdiri di samping ranjang Suryo. Bayangan itu besar, tinggi, dan tidak berbentuk manusia. Dinda terkejut dan menahan nafas, berusaha memutuskan apakah ia akan mendekat atau melarikan diri. Bayangan itu tampak bergerak mendekati Suryo, lalu mengeluarkan suara berat yang menyerupai desahan, seakan menarik energi dari tubuh pria tua itu. Dinda gemetar, tapi rasa kasihan terhadap Suryo membuatnya nekat mendekat. Langkah kakinya pelan, namun setiap langkah terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Ketika ia semakin dekat, Dinda bisa melihat lebih jelas sosok yang berdiri di dekat Suryo. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya ada bentuk tubuh yang gelap dan tak jelas, dengan tangan panjang yang tampak seperti cakar. Tiba-tiba, sosok itu menoleh, meski tanpa mata. Dinda merasakan pandangan tajam tertuju padanya. "Pergilah," bisik suara dalam kepalanya, suara yang dingin dan penuh ancaman. "Ini bukan urusanmu." Dinda terpaku di tempatnya, tubuhnya membeku dalam ketakutan. Tapi ketika ia melihat Suryo yang tergeletak tak berdaya di atas ranjang, tangannya gemetar menggapai udara. Dinda merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Dinda melangkah lebih dekat ke ranjang Suryo. Namun sosok gelap itu tiba-tiba menghilang, lenyap seperti kabut yang tertiup angin. Ketika Dinda mendekati Suryo, ia bisa mendengar rintihannya dengan jelas. Tubuh pria tua itu gemetar, matanya terbuka lebar, tetapi tatapannya hampa, seolah jiwanya telah separuh meninggalkan tubuhnya. "Dinda." Suara Suryo tiba-tiba keluar sangat pelan, namun penuh rasa sakit. Itu adalah kali pertama kalinya Dinda mendengar Suryo menyebut namanya. Suaranya serak, penuh penderitaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Iya Pak Suryo, ada apa?" Dinda berbisik, matanya berkaca-kaca. Ia bisa merasakan bahwa Suryo tidak lagi kuat bertahan. Penderitaannya telah mencapai puncaknya. "Dinda, tolong, air." Suryo memohon lemah, menunjuk ke mangkuk berisi air kembang yang mulai surut di sampingnya. Air itu sangat penting, seperti yang dikatakan Nyai Sumi. Tanpa itu, Suryo bisa mati. Dan sekarang Dinda tahu kenapa. Namun, saat Dinda mengambil mangkuk itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Mangkuk itu terasa panas di tangannya. Dan tiba-tiba dari dalam air kembang muncul bayangan wajah-wajah seorang wanita yang menyeramkan, dengan mata hitam pekat dan senyum menakutkan. Wajah itu menatap Dinda, seolah hendak menariknya masuk ke dalam mangkuk. Dinda menjatuhkan mangkuk itu, dan air kembang tumpah ke lantai. Seketika itu juga, Suryo mengeluarkan jeritan mengerikan yang membuat Dinda mundur ketakutan. Jeritannya begitu nyaring dan penuh rasa sakit, seolah-olah sesuatu dari dalam dirinya sedang dilepaskan secara paksa. Dinda tidak bisa berhenti gemetar. Ia akhirnya sadar bahwa Suryo adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan gelap. Penderitaannya adalah kunci dari kutukan yang telah menjaga pabrik Nyai Sumi tetap berdiri. Semakin ia menderita, semakin lama pabrik itu akan terus makmur. Tapi apa yang baru saja ia lakukan
menjatuhkan mangkuk air kembang. Mungkin telah memulai rangkaian kejadian yang tak terduga. Dinda terduduk lemas di lantai. Jantungnya berdebar kencang. Nyai Sumi pasti akan segera menyadari apa yang terjadi. Dan Dinda tahu bahwa dengan hancurnya ritual itu, bukan hanya Suryo yang terancam, tapi juga semua orang di dalam pabrik. Kini pabrik itu mungkin akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari kebangkrutan ke depannya. Mereka semua akan dihantui oleh kutukan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di lain malam, malam itu lebih sunyi dari biasanya. Dinda duduk di samping Suryo. Tangannya menggenggam mangkuk air kembang yang hampir kosong. Ia tahu waktu sudah sangat mendesak. Nyai Sumi selalu menekankan bahwa air kembang itu harus selalu ada, bahwa nyawa Suryo dan kejayaan pabrik bergantung pada air itu. Tapi malam ini Dinda kehabisan. Di luar hujan turun dengan deras, membuat suasana semakin tegang dan tak bersahabat. Dengan panik, Dinda mencari-cari di seluruh rumah kecil itu, berharap menemukan air kembang tambahan. Namun setiap sudut rumah sudah ia jelajahi, tidak ada apa-apa. Pikirannya mulai kalut, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu pantangan ini tidak boleh dilanggar, tapi sekarang ia tak punya pilihan. Sabar Pak Suryo, sebentar lagi saya akan menemukan akhirnya, gumam Dinda dengan suara yang gemetar, meski ia tahu itu hanya janji kosong. Namun rintihan Suryo semakin lama semakin keras. Suasana erangan yang lemah, penuh rasa sakit, seperti seseorang yang perlahan-lahan ditarik dari kehidupan. Dinda melihat pria tua itu terbaring tak berdaya, tubuhnya semakin pucat, matanya kosong, namun penuh penderitaan. Suaranya seakan berusaha berbicara, namun yang keluar hanya nafas berat dan putus-putus. Dinda, air. Suara lemah itu keluar dari bibir Suryo. Dinda merasa perutnya mual. Kepanikan semakin menguasai dirinya. Ia berlari ke dapur, mengambil air biasa, dan mencoba menggantinya dengan cepat, berharap itu bisa membantu. Meskipun Nyai Sumi sudah jelas berkata, hanya air kembang yang bisa mempertahankan hidup Suryo, dan kembangnya itu harus selalu baru. Kali ini Dinda kehabisan stok. Tapi terlambat ketika Dinda kembali ke kamar, suara rintihan Suryo tiba-tiba berhenti. Ia berdiri terpaku di pintu, melihat tubuh Suryo yang kaku. Wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar. Tetapi tidak ada kehidupan lagi di dalam tangannya yang gemetar, terjatuh ke samping ranjang. Pak Suryo, bisik Dinda, nafasnya tercekat. Suryo pun telah mati. Dan Dinda tahu, ini adalah kesalahannya. Sejak kematian Suryo, hal-hal aneh mulai terjadi di pabrik. Mesin-mesin yang sebelumnya bekerja tanpa henti, mendadak berhenti. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang merusaknya. Kir-kir, roda gigi berkarat tanpa sebab. Tali-tali konveyor putus di tengah-tengah operasi. Dan para teknisi pabrik tidak bisa menemukan satupun masalah teknis yang nyata. Para pekerja mulai berbicara tentang kejadian-kejadian ganjil yang mereka alami saat bekerja. Suara-suara aneh, bisikan yang terdengar dari balik dinding pabrik, dan bayangan yang melintas cepat di antara lorong-lorong gelap. Dinda sendiri merasakan perubahan suasana di rumah kecil tempat ia tinggal bersama Sinta dan Inah. Setelah kematian Suryo, suasana rumah menjadi dingin, selalu terasa seperti ada yang mengawasi. Di malam hari Dinda sering kali terbangun oleh suara langkah kaki samar yang melintas di lorong, meskipun tidak ada siapapun di sana. Beberapa kali ia melihat pintu kamar Suryo terbuka sedikit, meskipun ia yakin sudah menutupnya dengan rapat. Suatu malam, ketika ia berjalan ke arah kamar mandi, Dinda mendengar sesuatu yang aneh dari arah pabrik. Suara dentingan logam yang tajam, seperti bunyi mesin yang sedang berputar dengan paksa, disusul oleh suara gemuruh yang membuat jantungnya berdebar. Ketika ia melihat keluar jendela, ia bisa melihat lampu-lampu pabrik yang berkedip-kedip, seperti ada gangguan listrik, meski tidak ada badai atau pemadaman. Ini kutukan, bisik Inah suatu pagi. Wajahnya pucat ketakutan. Pak Suryo mati dan sekarang arwahnya marah. Pabrik ini akan hancur. Desas-desus tentang kutukan pabrik menyebar cepat di kalangan pekerja. Banyak dari mereka yang mulai berhenti datang bekerja, alias mengundurkan diri, takut dengan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi. Ada yang mengaku melihat sosok tinggi dan kurus berdiri di ujung lorong produksi.
dengan wajah yang tak jelas, hanya menatap kosong ke arah mesin-mesin yang rusak. Yang lain mendengar suara-suara aneh, seperti jeritan dari ruang penyimpanan. Padahal ruangan itu kosong. Pabrik yang dulunya penuh dengan aktivitas, kini mulai sepi. Para buruh satu persatu berhenti bekerja, meninggalkan tempat itu dalam keadaan terbengkalai. Produksi berhenti total. Setiap hari masalah baru muncul. Entah itu mesin yang meledak tanpa sebab, atau bahkan bahan baku yang tiba-tiba hilang. Nyai Sumi berusaha mempertahankan bisnisnya. Tapi sekeras apapun ia mencoba, pabrik itu perlahan hancur. Nyai Sumi mulai kehilangan ketenangannya. Suatu hari, ia memanggil Dinda dan kedua ART lainnya ke ruangannya. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh wibawa, kini tampak tegang, dengan kerut-kerut kemarahan di sudut matanya. Kalian pasti melanggar sesuatu. Gara-gara kalian kerja tidak becus, desisnya. Apa yang terjadi pada Suryo adalah akibat dari ketidaktaatan, dan sekarang usaha saya ini hancur. Dinda tidak bisa berkata apa-apa. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa kematian Suryo mungkin adalah akibat dari pelanggaran pantangan yang dilakukannya. Air kembang yang terlambat, rintihan terakhir Suryo, semuanya membawa mereka menuju kehancuran ini. Tapi apa yang harus dilakukan? Dinda merasa terjebak. Ia hanya ingin merantau untuk hidup yang lebih baik. Kenapa jadinya begini? Namun kini ia terseret dalam kutukan yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Pabrik yang dulunya menjadi simbol harapan bagi Dinda kini berubah menjadi sarang teror yang tak berkesudahan, dan ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari semua ini. Kematian Suryo adalah awal dari kehancuran total. Pabrik yang dulu berdiri megah dengan mesin-mesin yang tak pernah berhenti 24 jam non-stop berputar, kini terlihat seperti bangunan mati. Tiap hari satu persatu pekerja berhenti datang, ketakutan dengan rumor kutukan yang menyelimuti tempat itu. Meski Nyai Sumi berusaha keras menjaga wajah tenangnya, namun semua orang bisa melihat kegelisahan yang kini merayap di wajahnya yang keriput. Tanpa Suryo, pabrik yang dibangun dengan keringat dan darah itu mulai runtuh, baik secara fisik maupun finansial. Para buruh tak lagi percaya pada kemampuan Nyai Sumi untuk mengatasi masalah. Bisikan-bisikan bahwa arwah Suryo telah bangkit dan menjadi kutukan karena marahnya sang pemberi kaya yang tidak bisa mengkonsumsi saripati dari Suryo semasa hidupnya. Semakin kuat terdengar. Beberapa buruh bahkan mengaku telah melihat sosok lelaki tua itu berkeliaran di area pabrik. Wajahnya pucat dan penuh luka, sama seperti ketika dia masih hidup, namun dalam kondisi yang jauh lebih menyeramkan. Pabrik itu kini telah berubah menjadi sarang teror. Di malam hari, suasana di sekitar rumah kecil tempat Dinda, Sinta, dan Ina tinggal semakin mencekam. Mereka sebenarnya ingin keluar, ingin kabur. Semakin sering mereka terbangun oleh suara-suara aneh setiap malam. Terdengar langkah-langkah berat yang mengelilingi rumah. Setiap kali mereka mencoba melihat keluar, hanya ada kegelapan yang menyambut. Tapi ada sensasi yang tak bisa diabaikan, bahwa sesuatu atau seseorang sedang mengawasi mereka. Pada suatu malam, Dinda terbangun oleh suara erangan yang sangat familiar. Suara itu seperti berasal dari kamar Suryo yang sudah lama kosong. Meski hatinya penuh ketakutan, ia memaksa kakinya melangkah menuju kamar tersebut. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Dinda membeku di tempat. Di depan matanya samar-samar ia melihat sosok Suryo. Tubuh kurusnya duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk. Nafasnya terdengar berat dan menyakitkan, sama seperti saat ia masih hidup. Dinda menutup mulutnya, menahan nafas. Jika saja dia tidak menandatangani kontrak bekerja dengan perjanjian dalam waktu tertentu, Dinda akan segera pergi dari kehidupan gelapnya Nyai Sumi. Matanya melebar saat itu. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Mata Suryo kosong, namun dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terkatakan. Wajahnya penuh luka yang terlihat seperti belum sembuh, dan bibirnya bergerak-gerak, seakan ingin mengatakan sesuatu. Air kembang, bisiknya lemah, seperti yang sering dia lakukan semasa hidupnya. Dinda terperanjat, jantungnya berdebar keras. Ia melangkah mundur dengan gemetar, berusaha menenangkan diri. Namun sosok Suryo tiba-tiba bangkit. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa ini bukanlah mimpi. Suryo telah kembali dan dia tidak lagi
menjadi manusia. Berita tentang kehancuran pabrik Nyai Sumi pun menyebar cepat di kalangan masyarakat sekitar. Orang-orang mulai berbicara tentang bagaimana Nyai Sumi menggunakan ilmu hitam untuk mempertahankan kesuksesan pabriknya. Dan sekarang, tanpa Suryo sebagai tumbal, pabrik itu dilanda kutukan yang akan memusnahkan semua yang terlibat di dalamnya. Nyai Sumi yang biasanya begitu tegar dan penuh kendali, kini terlihat seperti perempuan tua yang rapuh. Ia mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan bisnisnya, namun semuanya sia-sia. Setiap langkah yang diambilnya selalu berakhir dengan kegagalan. Ia tahu bahwa tanpa Suryo, tidak ada lagi yang bisa mengendalikan kekuatan gelap yang selama ini ia gunakan. Di tengah kehancuran yang melanda pabrik, Nyai Sumi akhirnya memanggil Dinda, Sinta, dan Inah ke dalam ruangan yang suram. Cahaya lampu yang remang-remang menambah kesan muram di wajah Nyai Sumi yang penuh dengan kerut dan bayang-bayang masa lalu. Wajahnya yang dulu terlihat tegar, kini memancarkan kelelahan dan ketakutan. Dengan suara yang lirih dan gemetar, Nyai Sumi akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Sudah saatnya kalian tahu kebenarannya," kata Nyai Sumi. Tatapannya menerawang ke kejauhan, seperti menelusuri kembali setiap langkah yang telah dilaluinya. "Pabrik ini, semua yang pernah kalian lihat, kesuksesan yang pernah kalian saksikan, semuanya bukan hasil dari kerja keras semata. Ada campur tangan dari makhluk-makhluk yang meminta makanan dari tubuh Suryo." Dinda menelan ludah, sementara Sinta dan Inah saling menatap dengan cemas. Udara di ruangan itu terasa semakin dingin, dan keheningan yang menyelimuti ruangan membuat mereka semakin tegang. Nyai Sumi mulai bercerita tentang masa mudanya, ketika pabriknya baru berdiri. "Dulu aku hanyalah seorang perempuan biasa yang ingin sukses. Pabrik ini tidak selalu sebesar sekarang. Aku harus berjuang untuk membangun semuanya dari nol. Dan di saat-saat sulit itulah aku bertemu dengan seorang dukun yang menawarkan bantuan." Suara Nyai Sumi semakin berat ketika ia menyebut tentang dukun tersebut. "Ia memberitahuku tentang sebuah perjanjian, sebuah cara untuk mendapatkan kesuksesan. Tapi dengan pengorbanan yang sangat mahal. Aku harus mengorbankan seseorang sebagai tumbal, seseorang yang akan menanggung kutukan itu seumur hidupnya. Selama tumbal itu hidup, pabrik ini akan terus berjaya. Tapi jika dia mati..." Nyai Sumi berhenti, seolah-olah berat untuk melanjutkan. "Semuanya akan runtuh. Kutukan itu akan kembali dan aku serta semua yang ada di sini akan dihancurkan." Dinda, Sinta, dan Inah tertegun mendengar pengakuan itu. Perasaan takut yang tadinya hanya berupa desas-desus dan kejadian aneh kini menjadi nyata. Mereka tahu bahwa mereka telah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya dari yang mereka bayangkan. "Dan Pak Suryo?" tanya Dinda dengan suara bergetar, berusaha memahami betapa dalam pengorbanan yang telah terjadi. Nyai Sumi mengangguk pelan. "Iya, Suryo adalah tumbal yang dipilih. Dia dulunya adalah pekerja setiaku, seorang yang tak tahu apa-apa. Dia setuju untuk ikut dengan perjanjian itu tanpa memahami konsekuensinya. Tugasnya sederhana, bertahan hidup. Selama dia hidup, pabrik ini akan tetap berjalan. Tapi kutukan itu menuntut penderitaan sebagai bagian dari pengorbanan. Semakin ia menderita, semakin kuat pabrik ini. Selama bertahun-tahun, aku menjaga agar dia tetap hidup, menahan kutukan. Meski dalam keadaan yang menyedihkan, luka-luka di tubuhnya, rasa sakit yang dia rasakan, semuanya adalah bagian dari kutukan. Dan itulah kenapa air kembang itu penting. Tanpa itu, tubuhnya akan menyerah." Dinda merasa nafasnya tersangkut di tenggorokan. "Jadi kematiannya?" Nyai Sumi menundukkan kepala. Suaranya hampir tak terdengar. "Dengan kematian Suryo, kutukan yang selama ini dia tanggung terlepas. Sekarang semuanya lepas kendali. Arwah-arwah yang dulu terkekang oleh perjanjian itu kini bebas. Mereka bukan hanya menginginkan pabrik ini, mereka menginginkan sesuatu yang lebih. Dan aku tahu, aku tak punya banyak waktu lagi." Inah yang selama ini hanya diam, mulai menangis pelan. Apa yang akan terjadi pada kita?" tanyanya dengan suara yang dipenuhi ketakutan. Nyai Sumi menatap ketiganya dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku sudah mencoba segalanya,
tapi tidak ada yang bisa menghentikan apa yang akan datang. Aku telah mengikat nasib kalian dengan nasib pabrik ini. Selama kalian tinggal di sini, kalian tidak bisa melarikan diri dari teror-teror ini. Sejak kematian Suryo, arwah-arwah yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang pabrik mulai muncul. Nyai Sumi diteror oleh sosok-sosok yang pernah ia jadikan tumbal di masa lalu. Mereka mengelilinginya setiap malam, berbisik dalam bahasa yang tidak bisa dipahami, namun penuh dengan kebencian dan kengerian. Wajah-wajah mereka menyeringai tampak dalam mimpi-mimpinya, membuatnya hampir gila. Setiap malam mereka semakin mendekat, menuntut apa yang telah dijanjikan. Dulu aku pikir dengan kekayaan dan kekuasaan, aku bisa mengendalikan segalanya, kata Nyai Sumi dengan mata yang mulai basah. Tapi sekarang aku tahu tidak ada yang bisa mengendalikan kegelapan ini. Kita semuanya bidak dalam permainan mereka. Dinda merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa mempercayai bahwa ia terjebak dalam perjanjian gelap yang begitu mengerikan ini. Dan lebih buruk lagi, kini arwah-arwah yang dulu hanya mitos, kini memburu mereka, menuntut balas atas apa yang telah dilakukan Nyai Sumi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Sinta, suaranya serak. Nyai Sumi menatap mereka dengan wajah penuh pasrahan. Tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Mereka akan datang dan mengambil apa yang mereka inginkan. Di tengah kebingungan, Dinda terjatuh. Tubuhnya lelah dan pikirannya kacau. Namun ketika ia kehilangan kesadaran, sebuah mimpi datang kepadanya. Dalam mimpi itu, Dinda melihat Pak Suryo, tetapi kali ini wajahnya tenang. Di sekelilingnya ada bunga kembang yang selama ini digunakan untuk menjaga ritual. Suryo memberi isyarat pada Dinda, menunjukkan bahwa ada cara untuk mengakhiri kutukan. Namun cara itu bukanlah jalan mudah. Dinda terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Aku tahu apa yang harus kita lakukan, gumamnya dengan suara parau. Sinta dan Inah menatapnya penuh kebingungan, tetapi Dinda terlihat sangat yakin. Dinda memberitahu teman-temannya bahwa kutukan pabrik hanya bisa diakhiri dengan satu pengorbanan terakhir. Nyai Sumi, orang yang membuat perjanjian kelam ini, harus dihancurkan. Maka kutukan akan hilang untuk selamanya. Masalahnya pengorbanan yang dibutuhkan jauh lebih besar dari yang mereka duga. Nyai Sumi harus dihancurkan, atau kutukannya akan terus menghantui kita, bisik Dinda dengan suara bergetar. Di saat terakhir, Dinda, Sinta, dan Inah kembali ke rumah besar tempat Nyai berada. Mereka menemukan Nyai Sumi yang sudah setengah gila, dikelilingi oleh benda-benda ritual dan arwah-arwah yang menuntut balas. Tatapan Nyai Sumi penuh ketakutan dan rasa bersalah. Dia tahu waktunya sudah habis. Kutukan ini semuanya karena keserakahanku. Nyai Sumi berbisik lemah. Aku hanya ingin mempertahankan apa yang kubangun, tapi aku terlalu jauh terlibat dengan kegelapan. Dan sekarang mereka datang untukku. Singkat cerita, mengetahui apa yang sudah terjadi pada Nyai Sumi, Dinda dan teman-temannya keluar dari rumah Nyai dan pabrik yang sudah hancur itu. Mereka selamat, tapi tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Dan meskipun mereka berhasil mengakhiri, Dinda tahu bahwa tak ada kemenangan tanpa kehilangan. Demikianlah sebuah kisah selesai. Semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya.